Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah subur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Dan saling mengingatkan untuk selalu pandai-pandai bersyukur kepada Allah adalah hal yang sangat penting. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Allah yang mengatakan begini dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Maka sangat patut bagi kita sekalian dan sangat wajar bagi para penceramah untuk selalu memulai dengan mengingatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selalu kita bersalawat dan salam bagi manusia yang paling berjasa kepada kita sekalian, bahkan melebihi orang tua kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, barakallahu fikum. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada kita sekalian, bahwa Allah, bahkan ini adalah nikmat yang terbesar, adalah nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita sekalian, dan juga hidayah taufik. Allah membuat kita mengenal kebaikan, mencintainya dan mau mengamalkannya. Sehingga di semua hari ini kita dengan bantuan Allah telah melakukan salat subuh secara berjamaah. Dan ini adalah nikmat yang istimewa. Nikmat-nikmat seperti ini hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah pilih, hamba-hambanya yang Allah cintai. Berbeda dengan nikmat keduniaan, Allah berikan kepada siapapun dari hambanya, baik dia kafir maupun beriman. Itu nikmat dunia. Akan tetapi nikmat mau beramal soleh, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah peruntukkan kepada orang-orang yang Allah cintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Raka'ata fajri khairu minad dunya wa ma fiha." Salat 2 rakaat subuh itu sudah lebih baik dibandingkan dunia dengan segala isinya. Salat sunnah sebelum subuh, salat sunnah qabliyah subuh, pahalanya lebih bernilai dibandingkan dunia dengan segala isinya. Itu baru salat sunnahnya. Bagaimana dengan salat fardunya? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi mesti betul-betul kita merasakan, betul-betul kita sadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang besar dengan salat subuh ini. Termasuk Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan mendapatkan bulan Ramadan. Ini bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah. Bisa kita bayangkan alangkah bahagianya orang yang mendapatkan penyampaian bahwa dia mendapatkan hadiah 5 juta rupiah. Bahagianya bukan main. Apalagi kalau disampaikan kepada dia dapat hadiah 50 juta rupiah. Apalagi kalau 100 juta rupiah. Padahal semua itu tidak ada apa-apanya jikalau dibandingkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan mendapatkan Ramadan ini. Dan Ramadan tersebut sangat terasa hari demi hari berlalu. Sangat terasa. Karena ia sangat berharga. Sesuatu yang sangat berharga itu sangat terasa perginya sedikit demi sedikit. Tersisa sekitar 22 atau 23 hari lagi.
Hendaknya ini betul-betul kita manfaatkan. Bulan yang Rasulullah SAW sebutkan sebagai syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Yang kata Rasulullah SAW, dibuka semua pintu-pintu surga, ditutup semua pintu-pintu neraka, dan dibelenggu semua syaitan. Sampai kata beliau, fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Sama-sama kita tahu Lailatul Qadar, yaitu malam yang mulia tersebut. Lailah artinya malam, Qadar artinya yang mulia. Lailatul Qadar malam yang mulia. Sebenarnya secara bahasa kurang tepat kalau kita mengatakan malam Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan terjadi cuma satu kali. Kalau kita katakan malam Lailatul Qadar, berarti malam-malam yang mulia. Karena Laila itu sudah malam. Secara bahasa kita sebut saja malam Qadar atau Lailatul Qadar. Yang kata Rasulullah SAW, dan juga Allah telah katakan juga dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu sekitar 83 tahun 4 bulan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan sama, Allah mengatakan lebih. Anggaplah Lailatul Qadar itu pahalanya sama dengan 85 tahun beramal. Padahal kalau kita sekedar mengandalkan umur kita sendiri tanpa berusaha meraih pahala Lailatul Qadar ini, terlalu sedikit umur kita. Lailatul Qadar ini bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat yang terbaik, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa bersaing dengan umat-umat yang sebelum kita. Kalau mengandalkan umur kita sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam hadis beliau, "A'mar ummati ma baina 60 ila 70 wa qalla man jawaza dzalik." Umurnya umatku itu antara 60 sampai 70 tahun saja, sedikit yang bisa lewat itu. Rasulullah SAW pasti benar. Coba kita perhatikan orang-orang yang mati, umumnya mereka itu di bawah 70 tahun. Jadi kalau umur kita paling cuma sekian, maka berusahalah betul-betul untuk meraih pahala Lailatul Qadar tersebut. Dan apakah meraih pahala Lailatul Qadar itu sesulit apa yang disangka oleh sebagian orang? Sebenarnya tidak. Mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak sesulit yang disangka oleh sebagian orang. Cuma memang orang bertingkat-tingkat, tidak selevel dalam hal mencapai Lailatul Qadar tersebut. Coba kita sama-sama memahami. Dengan pemahaman ini kita akan mengetahui kita dapat atau tidak. Lailatul Qadar artinya malam. Ya, Qadar tadi malam yang mulia. Lailatul Qadar malam yang mulia. Sedangkan kejadian Lailatul Qadar ini berapa lama? Kalau kita tahu Rasulullah SAW menyuruh kita taharrau fil ashril awakhir, cari di 10 hari terakhir. Ya. Itu kejadiannya berapa jam, berapa lama, ataukah cuma sekian detik atau sekian menit kejadian Lailatul Qadar? Kalau Laila artinya malam, sedangkan malam itu dimulai dari kapan? Dari maghrib. Laila dimulai dari maghrib. Sampai kapan? Allah sebut dalam Al-Quran, salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai waktu fajar. Jadi Lailatul Qadar itu dari maghrib sampai dengan subuh. Dengan kata lain, siapa yang menjaga minimal yang fardu, sholat fardu maghribnya dengan sholat fardu isya'nya, ya, juga sholat subuhnya di 10 malam terakhir, maka dipastikan dia dapat minimal dapat kelipatan 85 tahun sholat maghrib, pahala sholat maghrib. Dia dapat kelipatan 85 tahun beramal sholat isya, karena dia sudah berada di dalam Lailatul Qadar, di masa Lailatul Qadar. Bagaimana pula kalau antara maghrib dan isya dia isi dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal afiyah. Banyak lagi doa-doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala cintanya Allah, dan juga memperbanyak zikir, memperbanyak baca Al-Quran. Tiba waktu Isya, salat Isya, kemudian dilanjutkan salat tarawih, ya, dilanjutkan salat witir, lanjut lagi setelah itu membaca Al-Quran. Itu semua akan berlipat ganda dengan pahala lebih baik, bukan sama. Allah sebutkan Lailatul Qadri khairun, lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu berharganya Ramadan ini, sampai orang-orang soleh kita dahulu, ya, sebagian mereka berdoa dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi untuk kami Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Bahkan bukan sekedar dari Rajab. Sebagian daripada orang-orang soleh itu setengah tahun sebelum datangnya Ramadan sudah memohon kepada Allah, memohon kepada Allah agar kiranya diberikan kesempatan mendapatkan bulan Ramadan. Kalau Rajab ke Ramadan hanyalah 2 bulan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ini 6 bulan sebelum tiba Ramadan sudah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka sangat tahu nilai dan pahala yang begitu besar di bulan Ramadan ini. Kalau sebagian daripada kita atau sebagian daripada umat Islam mungkin mengatakan, saya tidak pernah berdoa minta dapat bulan Ramadan, tapi saya dapat, bersyukurlah kepada Allah. Tidak berdoa masih dikasih, tapi tidak akan sama itu. Tidak akan sama nilainya antara orang yang memang merindukan, orang yang memang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan agar bertemu dengan waktu yang mulia ini, dengan orang yang sangat mengharapkan hadiah-hadiah istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu mereka, ya, dan kita betul-betul haruslah memanfaatkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian ini. Sampai di akhir hadis itu Rasulullah SAW mengatakan, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya bulan Ramadan ini, maka dialah benar-benar orang yang tidak beruntung. Kalau mau tahu orang yang tidak beruntung, bukan sekedar orang yang kehilangan harta bendanya, orang yang kehilangan jabatannya, atau orang yang Allah uji dengan sakit. Justru orang yang tidak beruntung itu adalah orang yang tidak berhasil mendapatkan kebaikannya bulan Ramadan itu. Itulah kata bahasa kita mungkin orang yang tidak ada baiknya, ya, orang yang tidak ada baiknya, ya, orang yang tidak berhasil mendapatkan kebaikan bulan Ramadan ini. Di hadis yang serupa, ya, serupa bunyinya, Rasulullah SAW pernah berkata, sekaligus ini menjadi peringatan. Kata Rasulullah SAW, ragima anfu rajulin. Secara bahasa, ragima anfu rajulin itu artinya muka mencium tanah. Maksudnya di situ terhina. Menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kemuliaan. Tetapi yang Rasulullah SAW maksudkan di sini terhina bukan kemuliaan. Man adraka Ramadan summa salakha falam yaghfar lahu. Orang yang mendapatkan bulan Ramadan, lantas bulan Ramadan itu lepas pergi dalam keadaan dosanya belum diampuni oleh Allah, terhina, tidak beruntung. Orang yang mendapatkan bulan Ramadan, sampai bulan Ramadan pergi dosanya belum diampuni. Jadi kalau kita ditanya, bolehkah kita betul-betul mau memaksakan diri supaya mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala? Harus, bukan sekedar boleh, harus. Karena pilihan kita cuma 2, antara mau menjadi orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau mau menjadi orang yang tidak beruntung dalam pandangan agama, terhina dalam pandangan agama, bukan sekedar dalam pandangan manusia. Dalam pandangan agama terhina orang yang mendapatkan bulan Ramadan lantas dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, Jibril mengatakan amin. Rasulullah pimpinannya para nabi dan rasul yang berkata,
diaminkan oleh pimpinannya malaikat. Kira-kira Allah kabulkan atau tidak? Allah kabulkan. Lalu yang kedua kata Rasulullah SAW, ragima anfu rajulin man adraka abawaihi indal kibari kilaihima aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Terhina orang yang masih mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya, lantas keduanya mereka, orang tuanya itu tidak menjadi sebab dia masuk surga. Yang Rasulullah SAW salahkan di sini bukan orang tuanya, tapi anaknya, yaitu anak yang tidak memanfaatkan mendapatkan orang tuanya masih hidup untuk berbakti kepada mereka sehingga menjadi jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal al-jannatu ilzamha fa innal jannata tahta qadamaiha. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ya. Walaupun lafaz al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu, dari sisi kalimatnya, sanad hadisnya lemah. Tetapi dari sisi kalimat yang lain, dari sisi makna itu benar, tidak dipersoalkan oleh ulama. Dari sisi sanad kalimat yang benar dalam hadis yang kuat, ilzamha fa innal jannata tahta qadamaiha. Maknanya sebenarnya sama. Senantiasalah berbakti kepada orang tuamu, khususnya ibumu, juga bapakmu, ya. Karena sesungguhnya surga itu di bawah telapak kakinya. Surga itu di bawah telapak kakinya, ya. Ya, khususnya adik-adik saya, ya. Ya, kita semua anak kecil atau anak besar, ya. Kita yang sudah besar masih punya orang tua, manfaatkan ini, manfaatkan kesempatan ini. Dan juga yang masih kecil, manfaatkan betul-betul kesempatan ini sebelum orang tuamu meninggal, sebelum mereka pindah ke alam kubur, baru setelah itu menyesal. Kenapa dulu saya beginikan orang tua saya? Kenapa saya beginikan? Masyarakat muslimin, saya akan berbicara lagi tentang ini kalau masih memungkinkan waktunya. Saya lanjutkan dahulu bahwa di bulan Ramadan ini diantara amalan yang seharusnya kita betul-betul lebih maksimal, dan memang harus lebih maksimal di dalam bulan Ramadan ini. Rasulullah SAW kita tahu manusia yang paling soleh, manusia yang paling banyak melakukan kebaikan dalam sehari-harinya, kapanpun itu, dimanapun. Tapi di bulan Ramadan Rasulullah SAW melakukan kebaikan jauh lebih banyak dibandingkan di luar bulan Ramadan, jauh lebih maksimal dibandingkan di luar bulan Ramadan, agar kita mengetahui bahwasanya memang Ramadan ini adalah waktu yang spesial, waktu yang spesial. Jadi di antara tanda bahwa seseorang itu sukses di dalam meraih dan menjalani bulan Ramadan adalah mereka yang bisa berubah, yang dengan perubahan yang lebih baik dibandingkan apa yang hari-hari sebelumnya. Yakni di bulan Ramadan ini lebih meningkat semua amalan-amalan kebaikannya dibandingkan sebelum Ramadan. Itu tanda sukses. Kalau sama saja, apalagi justru turun nilai-nilai kebaikan yang dia lakukan di bulan Ramadan, itu tanda kegagalan di dalam Ramadannya ini. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu contoh amalan yang sangat bagus diperbanyak di bulan Ramadan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah adalah bersedekah. Bersedekah ini banyak sekali manfaatnya. Sangat didorong agama kita, sangat didorong oleh agama kita untuk melakukan sedekah ini. Kata sahabat, karena Rasulullah SAW ajwadan nas, adalah Rasulullah Muhammad SAW manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan kedermawanannya Rasulullah SAW itu adalah di bulan Ramadan. Puncak kedermawanannya itu adalah di bulan Ramadan. Saya ambil contoh, mungkin terkadang kita mengatakan saya mau bersedekah, tetapi cuma begini jika kasihan harta, cuma begini jika kasihan harta. Rasulullah SAW pernah, ya, istri-istri beliau mengatakan, biasa kami itu 3 kali kami melihat bulan, 3 kali kami melihat bulan dalam keadaan kompor di dapur-dapur kami tidak pernah menyala.
Maksudnya 3 hari. 3 hari berturut-turut tidak pernah menyala kompornya. Rasulullah SAW biasa kita pernah mungkin dengar tentang puasa sunnah. Datang ke rumah istrinya bertanya, ada makanan? Tidak ada. Kata Rasulullah, kalau begitu saya puasa. Ini keadaan Rasulullah. Pernah ada pengemis 3 orang, ibu dengan 2 anaknya yang masih kecil, datang ke rumah Aisyah meminta sesuatu. Mengemis seperti biasanya pengemis. Maka ternyata yang ada di rumah Aisyah cuma 3 butir korma. 3 butir korma. Itu pun disedekahkan 3 butir korma itu kepada ibu tersebut. Sampai akhirnya ibu itu mengambil 3 korma, masing-masing dibagi ke anaknya 2, ya satu-satu, dia 1. Anaknya sudah makan duluan. Ketika ibu ini baru mau memasukkan korma itu ke mulutnya, diminta sama anaknya. Akhirnya tidak jadi dia makan, dia bagi 2 untuk anaknya, dia tidak. Dan kejadian ini menakjubkan Aisyah, diceritakan kepada Rasulullah, maka Rasulullah SAW mengatakan dia masuk surga. Dan ini yang poin yang kita mau ambil ini, di rumah Rasulullah cuma punya 3 butir kurma. Di rumah istri Rasulullah SAW cuma 3 butir kurma. Apakah ini cuma kebetulan? Coba kita perhatikan misalnya syama'il, yakni sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Para istrinya mengatakan, juga sahabat Anas bin Malik misalnya yang melayani Rasulullah selama 10 tahun, tidak pernah Rasulullah SAW kenyang 2 hari berturut-turut dengan roti gandum. Bahkan sekedar dengan roti yang kasar, tidak pernah Rasulullah kenyang 2 hari berturut-turut. Kenapa? Karena keterbatasan makanannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Namun demikian, para ulama ketika menilai Rasulullah SAW mengatakan Rasulullah itu miskin tapi kaya, kaya tapi miskin. Kenapa sampai para ulama mengatakan seperti itu? Karena beliau dari sisi seperti yang saya sampaikan tadi, kita berkesimpulan beliau miskin. Tapi kalau kita melihat sedekahnya, Rasulullah SAW selama memiliki apa yang diminta, beliau akan sedekahkan. Bahkan beliau sudah seringkali bersedekah dengan 100 ekor kambing, 100 ekor unta. Kambing saja kita ambil harga 2 juta. Itu belum paling besarnya. Sedang 2 juta kalau dikali 100, 200 juta. Orang miskin mana yang bersedekah 200 juta? Bahkan orang kaya mana yang begitu mudahnya, bukan berzakat ya, belum zakat ini, baru sedekah 200 juta sekali sedekah. Bahkan pernah Rasulullah SAW bersedekah kepada seorang yang beliau pandang bisa punya pengaruh untuk menyebarkan dakwah Islam. Rasulullah bersedekah untuknya, semua kambing yang ada di lembah itu punya saya, ambil. Semua kambing yang ada di lembah. Berapa ekor itu? Subhanallah. Nah, ini tentang sedekah Rasulullah SAW. Saya juga menganjurkan kepada kita sekalian supaya perbanyak sedekah. Bahkan sedekah itu bisa menyembuhkan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala penyakit-penyakit berat. Itu kata Al-Hafiz Ibnu Qayyim, syai'un mujarrab, sesuatu yang sudah dicoba berulang kali dan itu terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu juga perbanyak salat sunnah. Di bulan Ramadan selain sedekah, perbanyak juga salat sunnah. Apakah salat sunnah tarawih atau qiyamul lail? Kan dibolehkan setelah tarawih, witir, mau bangun qiyamul lail 2 rakaat, yang penting jangan witir lagi. Setelah wudu lakukan salat sunnah wudu, tiba waktu duha lakukan salat duha. Yang mana Rasulullah SAW telah menyebutkan, semoga bisa kita raih karena selalu ada kegiatan seperti ini di masjid ini. Itu setelah ceramah subuh sambil diskusi, mungkin nanti akan dapat waktu duha. Nah, tiba waktu duha, salat duha, siapa yang melakukan itu? Kana lahu ka'ajri umrah. Kata Rasulullah, dia mendapatkan pahala seperti pahala umrah. Seperti pahala umrah. Tidak berarti kalau kita tidak usah umrah begitu saja terus. Ya dapat juga pahala itu, umrah juga. Ya. Masyaallah muslimin, berbanyak sujud. Karena apa? Ada satu hal yang pasti yang Rasulullah SAW sebutkan.
innaka lan tasjuda sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah. Setiap satu kali sujudnya orang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatnya satu derajat di surga. Setiap satu kali sujud Allah angkat satu derajat di surga dan Allah jatuhkan dosanya satu. Nah, ini kan rahasianya kita sudah tahu. Tinggal pilihannya kembali kepada kita, mau atau tidak. Mau atau tidak. Salah satu contoh yang memperkuat ini, hadis yang memperkuat ini. Sahabat Malik Al-Huwairis atau Al-Aslami mengatakan, ya Rasulullah, beliau salah satu pelayannya Rasulullah. Ketika dibangun tengah malam, dia menyediakan kebutuhan-kebutuhan Rasulullah SAW, termasuk kebutuhan buruknya. Lantas setelah dilayani, Rasulullah mengatakan kepadanya, salmi, mintalah sesuatu padaku. Maka ia mengatakan, coba apa yang diminta oleh sahabat ini? Apa yang diminta kepada Rasulullah? Padahal Rasulullah ini tidak pernah menolak apa-apa. Andaikan dia minta kepada Rasulullah kekayaan, dikasih oleh Rasulullah. Diambil dari beliau bisa mengambil dari Baitul Mal karena orang ini miskin, ataupun beliau sendiri saat itu punya kekayaan, beliau berikan. Tapi apa yang diminta sahabat ini? Sesuatu yang tidak bisa diminta dua kali, satu kesempatan saja. Apa itu? Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku meminta kepadamu supaya bisa menemanimu di surga. Ini kalau Rasulullah sudah meninggal tidak bisa diminta lagi. Pintarnya ini. Seorang budak pikirannya pikiran akhirat. Sementara di masa kita ini banyak yang mengaku sebagai orang merdeka, pikirannya pikiran budak. Apa? Duit yang dipikirkan. Padahal sudah banyak duitnya, kumpul duit, setelah meninggal tak jarang menjadi rebutan para ahli waris. Masyaallah muslimin. Jadi ketika dia meminta seperti itu, minta supaya bisa menemani Rasulullah di surga. Kalau bisa menemani Rasulullah di surga, berarti dapat surga yang apa? Surga yang tinggi. Pintarnya permintaannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, awagairu zalik, tidak minta yang lain saja. Ya, Rasulullah pertegas, tidak minta yang lain saja. Uang apa, dinar, dirham. Dia mengatakan, la ya Rasulullah, puasa. Itu saja ya Rasulullah, tidak yang lain. Ya. Maka Rasulullah mengatakan apa? Fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Bantu saya, tekan dirimu, paksa-paksa sedikit dirimu supaya perbanyak sujud. Ini bukti salah satu dalil kuat bahwasanya memperbanyak sujud itu meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya tinggal kita kembali kepada kita sekalian. Asalkan jangan seperti yang viral, 23 rakaat 7 menit. Ada 2 menit. Itu tidak sah, bahkan 1000 rakaat dia kerjakan itu buang-buang waktu. Itu buang-buang waktu, bukan pahala yang didapatnya kemaksiatan. Karena melakukan sesuatu yang buruk di tengah-tengah umat Islam. 23 rakaat tanpa tumaknina sama sekali, tanpa membaca Al-Fatihah dengan benar sama sekali, dan perhatikan tidak ada tahiyat akhirnya. Ya. Langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tanpa adab. Ya. Waladhdallin, amin. Tentara tuh. Nah, itu percuma. Yang kita lakukan perbanyak salat-salat sunnah, termasuk salat sunnah yang bisa kita perbanyak salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak adalah salat sunnah tanpa sebab, sekedar mau melakukan salat saja, mau melakukan salat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu asalkan bukan di 3 waktu terlarang, di saat sesudah salat subuh sampai matahari meninggi duha. Yang kedua ketika matahari pas di tengah langit, dan yang ketiga menjelang matahari tenggelam. Pokoknya selain waktu itu boleh sholat sunnah mutlak, tidak ada larangan tanpa sebab sama sekali. Dan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedekah, berbanyak sholat sunnah, dan juga khatamkan Quran. Boleh jadi kita selama 11 bulan ini tidak khatam Quran, sangat bisa jadi. Maka upayakan di bulan Ramadan ini khatamkan Quran. Ya. Kita tahu Ramadan itu sekitar 30 hari, bisa juga 29 hari. Nah,
Kalau kita bagi-bagi Al-Quran kan 30 juz. Ya, bagilah per hari 1 juz. Ya, awal-awal lebihkan supaya siapa tahu cuma 29 hari. Apalagi kita sebenarnya kan perhitungan Ramadan itu dari tenggelamnya matahari. Waktu maghrib, dari maghrib. Boleh dibilang berarti 1 Ramadan itu dari maghrib hari Senin. Kalau kita puasa hari Selasa, dari maghrib hari Senin itu sudah masuk 1 Ramadan. Kan waktu itu bisa jadi kita belum anggap bulan Ramadan, masih kita ragu-ragu, jadi belum ada kegiatan baca Quran antara maghrib sampai isya. Jadi bayar segera awal-awal Ramadan termasuk sekarang ini lebihkan. Kalau sekarang Ramadan yang ke-7, sekarang kita sudah baca juz yang ke-8 atau juz yang ke-9, lebihkan sedikit. Berikutnya 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz. Ini kalau mau khatamkan 1 kali saja, karena rumusnya kan gampang. Al-Quran 30 juz, Ramadan 30 juz. Berarti siapa yang baca per hari 1 juz akan khatam 1 kali. Siapa yang membaca 1 hari 2 juz akan khatam 2 kali. Begitu seterusnya. Ya, siapa yang membaca 5 juz per hari akan khatam 5 kali. Nah, ini kalau mungkin sulit bagi kita 1 juz 1 kali duduk. 1 juz itu kan 20 lembar, 20 halaman 10 lembar. Tinggal kita bagi saja. Misalnya 1 kali sholat 2 lembar, sebelum sholat 1 lembar, sesudah sholat 1 lembar lagi. Misalnya begitu, sehingga menjadi ringan. Dan upayakan setiap kali terlewat langsung bayar, jangan tunda-tunda. Karena kebiasaan menunda-nunda ini akhirnya bertumbuh-tumbuh, akhirnya mengatakan susah dan sudah terasa beratnya dalam perasaan kita, akhirnya meninggalkan amanah. Upayakan seperti orang yang sholat, misalnya sholat, lantas dia dalam sholat teringat dompetnya tertinggal di tempat wudhu. Apa yang akan dia lakukan? Begitu selesai sholat langsung loncat pergi cari dompetnya. Begitulah pula hendaknya antusias kita pada agama ini lebih daripada masalah dunia. Begitu terlewatkan 1 wirid kita, wirid PR baca Quran, langsung balas ya. Sehingga tertutupi, tercapai. Harus disiplin dalam urusan seperti ini baru khatam insyaallah taala. Masyaallah muslimin wal muslimat barakallahu fikum. Mungkin kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Ya. Saya di bawah saya.